Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan lingkungan yang ada di sekitar tempat tinggal saya, yakni permasalahan sampah. Sampah merupakan masalah yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia. Bukan hanya di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Sampah selalu menjadi masalah. Rata-rata setiap harinya kota-kota besar di Indonesia menghasilkan puluhan ton sampah. Berdasarkan data administrasi kependudukan atau Adminduk per Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia adalah sebanyak 272.229.372 jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu, berarti potensi volume sampah Indonesia tahun 2022 mendatang sebanyak 190,5 ribu ton per hari. Total dalam tahun depan, potensi sampah Indonesia sebesar 68,6 juta ton, naik sekitar 1 juta ton dibanding tahun 2021 di angka 67,8 juta ton. Menurut Jambek tahun 2015, menyatakan bahwa Indonesia menduduki posisi kedua penyumbang sampah terbesar di dunia hingga 187,2 ton setelah negara Cina. Tingginya jumlah sampah ini juga berkaitan dengan jumlah penduduk dan proses pengolahan sampah yang dilakukan. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN adalah sistem yang mengelola data tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga seluruh kabupaten atau kota di Indonesia. Capaian kinerja pengelolaan sampah adalah capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dapat kita lihat pada gambar di samping, ini adalah capaian pada tahun 2021 yang terdiri dari 209 kabupaten atau kota se-Indonesia. Hampir di semua kota di Indonesia mengalami kendala dalam mengolah sampah. Hal ini terjadi karena pengolahan TPA atau tempat pembuangan akhir di sebuah kota lahannya masih kurang sehingga masyarakat banyak membuang sampah di sungai. Bukan saja di sungai, akibat kurangnya TPA mengakibatkan masyarakat membuang sampah sembarangan ke selokan, parit, dan bahkan di lautan. Hal ini juga terjadi di beberapa tempat yang ada di daerah saya, seperti yang dapat kita lihat di video tersebut, bahwa ada beberapa tempat di daerah saya, banyak sekali sampah di dalam parit-paritnya. Hal ini tentunya akan sangat mengganggu pemandangan, lingkungan pun menjadi terlihat sangat kotor dan kumuh. Sampah sampai saat ini masih menjadi persoalan yang mendapati kegagalan dalam hal penanganannya. Padahal dampak dari sampah ini pasti akan sangat dirasakan oleh masyarakat. Jika penanggulangan sampah tidak ditangani dengan baik, maka akan berimbas pada menurunnya kualitas kehidupan, keindahan lingkungan, potensi terjadi banjir akan lebih besar karena tidak menutup kemungkinan sampah area tersebut akan menghalangi arus air sehingga terjadi bencana alam seperti banjir dan menurunnya kualitas kesehatan warga masyarakat yang tinggal di daerah area polusi sampah tersebut. Jika hal ini terus berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, maka dapat mempengaruhi arus investor daerah, daya jual dan daya tarik daerah tersebut akan menurun drastis. Bahkan, menurut ahli kesehatan, polusi sampah mengakibatkan dampak buruk bagi kesehatan. Hal ini mengakibatkan berbagai macam penyakit bisa ditimbulkan di area polusi sampah tersebut, seperti terindikasi saluran pencernaan, tifus, disentri, dan lain sebagainya. Faktor pembawa penyakit tersebut adalah lalat dan berkembangnya nyamuk-nyamuk yang menginfeksi manusia dikarenakan sampah yang menggunung. Oleh karenanya, diperlukan penanggulangan atau solusi yang perlu kita lakukan untuk menangani permasalahan sampah ini. Yakni, hal ini perlu dimulai dari diri kita sendiri, dari individu kita masing-masing. Yang pertama, bangkitkan kesadaran dan kepedulian kita tentang lingkungan. Jangan merasa tak peduli, jangan masa bodoh, jangan acuh tak acuh terhadap permasalahan yang ada di sekitar lingkungan kita, terutama permasalahan kebersihan. Yang kedua, mulailah dari rumah. Mulailah kebiasaan membuang sampah pada tempatnya di rumah kita. Yang ketiga, cobalah kurangi pemakaian plastik. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan keterampilan. Untuk pribadi yang terdidik seperti pelajar atau seperti saya, kita mahasiswa setempat diharapkan untuk dapat membantu proses penanggulangan sampah daur ulang. Sekarang kan sudah ada banyak dijumpai contoh daur ulang sampah yang menjadi nilai jual yang tinggi. Hal ini bisa kita
lakukan atau kita coba sebagai upaya untuk penanggulangan atau solusi mengurangi sampah. Selanjutnya, peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Ini skalanya lebih luas lagi. Yang pertama, permudah akses pembuangan. Karena akses pembuangan ini memegang peranan penting guna menghindari bertumpuknya sampah. Pemerintah bisa mencoba cara penanggulangan sampah seperti di negara-negara maju. Misalnya dari segi hari pengambilan sampah petugas-petugas kebersihan, maka akan langsung mendatangi kompleks perumahan warga. Yang kedua, atur dan maksimalkan peran petugas kebersihan. Petugas kebersihan adalah subjek utama untuk menangani objek yang bernama sampah. Menurut saya, pasukan mereka perlu ditambah mengingat banyaknya lokasi pembuangan sampah di kota besar. Yang ketiga, berikan para petugas apresiasi lebih. Mengingat pentingnya pengelolaan sampah yang baik, menurut saya pribadi, peran petugas sampah ini tidak bisa dilihat sebelah mata, maka harus diberikan semangat agar mereka benar-benar dalam melakukan tugasnya. Yang terakhir, gencarkan penyuluhan. Memberikan penyuluhan pada warga tentang penanganan sampah yang benar serta bahayanya untuk lingkungan. Misalnya dengan memberikan edukasi mengenai perbedaan sampah organik dan non-anorganik, bagaimana cara memperlakukan sampah berbahaya seperti botol, obat, atau alat-alat rumah sakit. Kemudian pemerintah juga dituntut untuk menggandeng LSM yang peduli lingkungan hidup untuk mensosialisasikan kepada warga setempat dengan harapan menimbulkan kesadaran dan kepedulian untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Baiklah, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, bagi yang menonton. Semoga bukan hanya untuk didengarkan, tetapi juga untuk diterapkan, untuk dilakukan agar permasalahan lingkungan berupa sampah yang ada di sekitar daerah tempat tinggal kita dapat ditangani, dapat ditanggulangi, dan dapat diselesaikan. Sekian dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.